Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah kita kembali bisa bermajelis setelah kita laksanakan sholat maghrib berjamaah. Tentunya ini terjadi berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menyadari sebab mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilihnya di antara sekian banyak manusia. Kemudian kita melazimkan diri kita untuk bermajelis karena sebagaimana yang sudah lalu disampaikan, di akhir zaman timbul fitnah, timbul ketidakseimbangan kehidupan. Kita melihat berbagai ketimpangan seperti kemungkaran, kezaliman terjadi di mana-mana. Hampir orang-orang yang beriman tidak bisa berbuat apa-apa. Pesan Nabi dalam kondisi seperti ini, kita mesti kembali kepada Allah, di antaranya mendalami ilmu. Karena ilmu itu akan mencegah seseorang berbuat dengan tidak ada petunjuk. Dengan ilmu, dia bisa mengetahui, bahkan seandainya terjadi fitnah, siapa yang harus didukung dan siapa yang harus tidak didukung. Dengan ilmu itu kita bisa memilah-milah. Mudah-mudahan kita menyadari ini. Salawat serta salam senantiasa disampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah diutus membawa risalah kebenaran untuk kita ikuti sampai hari kiamat insyaallah. Jamaah rahmatullah, masih terjadinya fitnah di setiap zaman. Hadis Nabi yang kemarin sudah kita sampaikan dari Zubair bin Ali. Qala Atayna Anas bin Malik radhiyallahu anhu fasaqawna ilai ma nalqa min al-hajjaj faqala isbiru fa innahu la yati alaikum jamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Artinya, kami mengadu kepada Anas bin Malik.
ketika terjadi kezaliman yang diakibatkan oleh Al-Hajjaj Al-Yusuf As-Saqafi, seorang gubernur di Irak yang sudah kita ketahui betapa kejamnya. Nah, kemudian Anas bin Malik menyampaikan, isbiru, bersabarlah kamu, sebab tidaklah kalian menjalani suatu zaman, melainkan sesudahnya lebih buruk daripadanya, sampai kalian menjumpai Rabb kalian. Jadi Hajjaj begitu buruknya, nanti akan terjadi lebih buruk lagi, sampai ketemu kalian kepada Tuhan kalian. Artinya sampai meninggal dunia atau sampai kiamat. Nah, pengertian sabar ini, kita memang menghadapi fitnah harus sabar. Kata Anas bin Malik, aku mendengarnya Nabi mengatakan yang demikian. Nah, kemarin kita sudah sampaikan juga, huru hara yang dimaksud adalah saling bunuh sesama mukmin. Itulah fitnah. Nah, kalau sekarang tidak terjadi atau mungkin saja terjadi, bukan sesama mukmin, tetapi latar belakangnya karena faktor-faktor bukan agama, karena faktor dunia. Semuanya kalau bukan masalah agama disebut oleh Islam faktor dunia. Kemudian ada lagi hadis Nabi bersabda, ini terjadi berkenaan dengan akhir zaman juga. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayyakuna khairu mali lil muslim ghanamun yatba'u biha sa'aful jibal wa mawaqi'ul qatr yafiru bidinihi minal fitan. Hampir saja terjadi, sudah tiba, nanti harta seorang muslim yang paling baik adalah kambing yang dikembalakannya di puncak gunung dan tempat-tempat yang terpencil, karena dia menghindar dengan membawa agamanya disebabkan takut terkena fitnah. Jadi jamaah rahimahullah, Rasulullah SAW terjadi fitnah sedemikian rupa. Kata para ulama, fitnah ini sudah terjadi dimulai dengan masa pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dari Muhammad bin Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya sesungguhnya akan terjadi huru-hara, perselisihan, perpecahan dan pertikaian. Apabila hal itu terjadi, maka datanglah kepada seseorang dengan membawa pedangmu, lalu pukullah pedangmu itu sampai pecah. Kemudian duduklah di rumahmu sampai datang kepadamu tangan yang salah atau kematian yang mengakhiri segalanya. Ini Muhammad bin Maslamah mendengarkan itu sebagai nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula diriwayatkan oleh Abu Dawud, sesungguhnya kamu sekalian akan menghadapi berbagai fitnah, bagaikan kepingan-kepingan malam yang gelap.
Di waktu itu seorang beriman di pagi hari, tapi sorenya menjadi kafir. Dan waktu itu orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada yang berlari. Yang berdiri lebih baik daripada yang orang berlari. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang engkau perintahkan ya Rasulullah SAW? Nabi menjawab, jadilah kamu sebagai penunggu rumahmu. Jadi ketika terjadi huru hara, kita disuruh diam di rumah. Ketika timbul fitnah, ketika timbul huru hara, kita disuruh diam di rumah. Banyak takwil atau maksud dari Nabi SAW. Maksud dari menunggu rumah. Karena kalimatnya adalah, jadilah kamu sekalian penunggu rumahmu. Nah, Muhammad bin Maslamah adalah termasuk mereka yang menghindari pertikaian dan peperangan yang terjadi di antara para sahabat. Kalau sahabat membunuh, kayaknya udah fitnah luar biasa. Sahabat yang semuanya itu dijamin masuk surga, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk khairul qurun. Fitnah apalagi yang lebih besar daripada sesama yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keridhoannya saling bunuh membunuh. Maka Muhammad bin Maslamah termasuk orang yang menghindari fitnah, termasuk tidak ikut campur dalam perselisihan yang terjadi. Kata para ulama radhiyallahu anhu bahwa Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu adalah termasuk mereka yang menghindari pertikaian dan peperangan yang terjadi antara para sahabat. Dan Nabi SAW memang telah menyuruh Muhammad bin Maslamah, apabila hal itu terjadi, supaya dia membuat pedang dari kayu, itu dilakukan lalu tinggal di Rabadah. Begitu pula sahabat Abu Bakar, Abdullah bin Umar, Usama bin Zaid, Abu Dar, Hudzaifah, Imran bin Husain, Abu Musa, Ahban bin Saifi, Sa'id bin Abi Waqqas, dan lain-lain. Mereka menghindari dari fitnah. Tidak terlibat. Maksudnya ada fitnah terjadi antara Ali dengan Zubair dalam perang Jamal, dan antara Ali dengan Muawiyah dalam perang Siffin. Itu sekian banyak, dalam perang Jamal aja 40.000 sahabat terbunuh. Dalam perang Siffin aja banyak lagi, sampai ratusan ribu sahabat. Luar biasa. Nah, kemarin sudah kita terangkan apakah sahabat-sahabat ini terkena dengan hadis Nabi, al-qatil wal maqtul kilahuma finnar. Yang membunuh dan yang terbunuh, dua-duanya masuk neraka. Apakah masuk ke dalam sebutan hadis itu? Para ulama menuturkan para sahabat tidak termasuk yang disebutkan oleh Nabi SAW, karena para sahabat pertikaiannya adalah antara mencari ijtihad yang benar. Jadi sahabat perang Siffin, perang Jamal tidak termasuk yang diancam neraka. Karena kedua-duanya beristihad dalam masalah agama. Sementara Nabi sudah membenarkan. Apabila istihad itu benar, maka dapat pahala. Apabila salah, tetap dapat pahala satu. Nah, siapa yang disebutkan masuk neraka itu?
kalau orang Muslim saling bunuh-membunuh untuk urusan dunia. Urusan dunia dia baru kena pada sebutan hadis Nabi. Al-qatil wal maqtul kilahuma finnar. Baik. Sekarang kita perintah tetap tinggal di rumah ketika huru-hara terjadi. Bagaimana dengan kita? Nah, Muhammad bin Maslamah itu sudah terjadi. Artinya hadis Nabi itu sudah terjadi. Ya. Hadis Nabi sesungguhnya terjadi huru-hara, akan terjadi huru-hara. Kemudian para sahabat disuruh tinggal di rumah. Itu kapan terjadi? Ketika terjadi perang antara sahabat. Ini yang Nabi sabdakan sudah terjadi. Apakah tidak mengena kita? Apakah tidak mengena kita? Hadirin yang berbahagia, kalau kita mengacu kepada hadis yang tadi disampaikan oleh Anas bin Malik, sabarlah kalian. Tidak ada zaman melainkan kalian hidup di satu zaman, melainkan zaman sesudahnya akan lebih buruk lagi. Kalau terjadi di zaman sahabat seperti itu, apakah nanti terjadi lagi? Pasti lebih buruk lagi. Karena Nabi berbicara berdasarkan wahyu. Nah, kita tidak membayangkan sekarang itu seperti lebih buruk. Di zaman sahabat saling membunuh. Apakah terjadi sekarang lebih buruk lagi? Nah, banyak orang menganalisis kejadian sahabat itu kejadian yang paling buruk. Padahal zaman setelah itu pasti lebih buruk lagi. Kenapa? Yang pertama, keadaan para sahabat masih dinaungi kitabullah. Ya, masih dinaungi kitabullah. Zaman-zaman pembantaian terjadi ketika zaman Utsmaniyah. Ketika Genghis Khan, terus anaknya Hulagu, itu pembantaian kaum muslimin lebih parah. Nah, itu pasti kejadiannya lebih buruk. Nah, kita sepertinya sekarang ini hidup di zaman biasa-biasa saja. Bahkan udah tegak polisi, pengadilan. Kalau orang membunuh, akan segera ada yang mengadili. Tetapi jamaah rahimakumullah, harus dikatakan zaman ketika Genghis Khan, ketika Hulagu Khan berkuasa membantai kaum muslimin Turki dan yang tempat-tempat yang lainnya, itu pembantaian sampai ketika terjadi setelah itu terjadi perang salib, terus terjadi peristiwa penting. Bagaimana dikatakan itu sekarang tidak lebih buruk daripada zaman khulafa? Jamaah rahimakumullah, kalau sekarang, dulu itu ketika Genghis Khan berkuasa, kaum muslimin masih di bawah kekuasaan Islam. Artinya kaum muslimin punya pemimpin. Tapi kalau sekarang kaum muslimin tidak di bawah pemerintahan Islam. Dari sini saja keburukan jauh lebih buruk. Karena apa? Kita mayoritas terpaksa. Kita tidak bisa menerapkan firman Allah.
Itu pemimpin yang menaungi kita, mengarahkan kita menuju menegakkan kitabullah. Sehingga para ahli sejarah mengatakan keadaan ketika khilafah itu runtuh pada zaman Utsmaniyah tahun 1924 Masehi, ya, ketika Sultan Hamid II berakhir, pada saat itu keadaan umat Islam jauh lebih baik daripada keadaan sekarang. Baiknya di mana? Masih ada pemimpin umat Islam bersatu seluruh dunia, dibandingkan sekarang umat Islam keadaannya terpecah belah. Nah, dari sisi kasat mata mungkin kita zaman sekarang tidak ada pembantaian sampai ratusan ribu orang dibantai. Zaman Genghis Khan, zamannya perang Salib, apalagi mundur ke belakang zaman para sahabat perang Siffin, perang Jamal. Kita tidak menyaksikan itu. Tetapi keadaan umat Islam tidak dibawa bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada kaum muslim, ya, satu orang yang memimpin kaum muslimin. Nah, keadaan kita ketika baik saja, kita sehat, kita bisa beribadah, makmur di mana-mana, tetapi tidak punya pemimpin yang ulil amri, itulah keadaan kita yang paling buruk. Keadaan kita yang paling buruk ketika tidak adanya pemimpin Islam yang memerintahkan kita untuk berjalan tunduk kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu terjadi? Dikatakan oleh para ulama, ya, bahwa hidup dalam keadaan di bawah kepada ulama, hidup satu hari dengan pemimpin Islam lebih baik daripada 1000 tahun tanpa kepemimpinan. Nah, itu berarti acuannya adalah pemimpin kita yang mengarahkan kepada menegakkan kitabullah. Nah, kemudian korban secara fisik, korban secara jiwa, korban secara materi mungkin sekarang tidak ada atau kecil daripada dibandingkan terjadi saat-saat dulu. Tetapi ketiadaan pemimpin kita adalah musibah terbesar. Buktinya apa? Buktinya tidak ada zaman yang kalian tinggal di dalamnya kecuali sudahnya akan terjadi lebih buruk lagi, lebih buruk lagi. Keadaan ini nanti akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kepemimpinan Imam Mahdi. Saat itu umat Islam sekali lagi memiliki pemimpin yang mengarahkan kepada menegakkan kitab Allah. Nah, acuan ini perlu kita renungkan jamaah yang berbahagia. Hidup di bawah naungan. Sebab kalau masih ada pemimpin yang menegakkan kitab Allah di satu tempat, di satu zaman, kita bisa menerapkan perintah-perintah Allah. Misalnya kita berselisih pendapat pemimpin dengan kita, diajukan ke mahkamah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir.
Kalau kamu berselisih pendapat dalam satu urusan antara pemimpin dengan rakyatnya, maka kembalikan kitab Allah dan Rasulnya. Kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau sekarang kita berselisih dalam satu urusan, kembalikan kepada bukan kitab Allah. Bukan kepada kitab Allah. Inilah umat Islam lepas daripada yang paling asasi. Quran diturunkan pertama hudalinas, ya, petunjuk manusia. Kemudian manusia semuanya masih tunduk kepada Al-Quran. Dicari persoalan hidup, semuanya sudah tuntas dijawab oleh Al-Quran. Nah, malah sekarang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tinggal Al-Quran adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan ibadah individu. Ibadah berjamaahnya bersamanya paling-paling pada tuntunan ibadah bersama. Seperti sholat berjamaah, seperti haji berjamaah. Namun itu semuanya tidak dipandu oleh Al-Quran. Tentu kita ini merindukan. Setiap kaum muslimin, setiap orang Islam, pasti dia merindukan ditegakkannya Al-Quran kepada dirinya. Ditegakkannya pemimpin yang menegakkan Al-Quran sehingga kita berjalan dengan bimbingan Al-Quran. Nanti penilaian Allah, kita di situ berbuat baik atau berbuat keliru. Berbuat kelirunya adalah karena ijtihad yang keliru. Nah, sehingga orang-orang yang salah dapat diluruskan dengan Al-Quran dan kita semakin menemukan banyak hikmah daripada diturunkannya Al-Quran. Nah, cuman pada zaman sekarang bagaimana? Kita lihat kejadian-kejadian umat Islam syariatnya bukan menjadikan panutan, menjadi bahan permainan. Orang bicara begini saja, kembali kepada Quran, nanti macam-macam, ada yang nggak setuju. Sekarang ini sementara di negeri kita paling tidak, dukun aja bisa melaporkan. Dukun bisa melaporkan. Udah mulai berani keluar-keluar dukun. Kalau ada yang mengatakan itu syirik buat dukun, enak aja. Itu dukun loh. Dukun barang yang ibarat kata barang sudah out of date. Udah lama nggak laku di Indonesia, tapi sekarang bermunculan, berani menantang bahkan, masya Allah. Belum lagi yang syirik-syirik yang di masyarakat, budaya menjadi bagian daripada yang harus dipertahankan. Padahal Islam datang, ya. Masalah orang Islam ada yang menendang, terserah caranya bagaimana, tapi intinya ketika sesajen itu ada yang membela, kita berhadapan dengan kelompok-kelompok yang lain. Umat Islam tidak bisa menyuarakan apa yang menurut Allah Subhanahu wa taala itu disuarakan. Belum lagi wayang. Ya Allah, Ustaz Khalid Basalamah kasihan sekali. Dia udah minta maaf. Masih dipermasalahkan. Memang mencari mantiknya sedikit sekali, tapi orang nggak mengatakan ini haram. Dia hanya menjelaskan di forumnya, tapi digoreng sedemikian rupa seolah-olah dia mengharamkan wayang. Masya Allah.
Ini namanya zaman fitnah. Kita kalau tidak bisa berbicara yang bisa menyejukkan, bisa mengarahkan yang benar, lebih baik diam. Karena persoalan yang timbul akhir-akhir ini seiring dengan zaman akan berhenti. Akan berhenti. Nah, jamaah rahimakumullah, ini membuktikan bahwa kehidupan dengan tiadanya pemimpin jauh lebih besar fitnahnya. Sepakat para ulama, hidup satu hari dengan pemimpin jauh lebih baik daripada 1000 tahun dengan pemimpin. Yang dicari adalah pemimpin yang menerapkan kitabullah. Ya. Itu yang sesajen itu kan pada intinya kan dia menyampaikan bahwa hal ini tidak boleh dilakukan karena kita beragama Islam. Intinya kan, Ustaz. Ya. Tapi kenapa umat Islam sendiri kok malah mengejar-ngejar orang tersebut bahwa itu hal yang seperti biasa? Ya, ini yang namanya zaman fitnah. Zaman fitnah begitu. Kan kata Nabi, akan terjadi fitnah diantaranya yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Yang membela kemungkaran jadi tertuduh, yang membela kebatilan jadi pahlawan. Kalau menurut yang saya baca sih, saya dengar juga, si pelaku itu kan terjadinya di Semeru. Ini orang Islam kenapa menggunakan ini? Nggak boleh. Nah, tapi kita kan di negeri ini yang masang sejajar bukan orang Islam saja. Bahkan jadi ritual resmi agama lain. Itu bagian daripada agama dia, dihormati. Nah, mestinya kita memilih ini sejajar ini dalam lingkup Islam. Kalau dalam lingkup Islam benar dia. Zaman kita seperti itu. Lebih baik kita tidak berkomentar. Biarkan polisi yang menyelesaikan dengan aturan ini. Misalnya orang berbuat salah, biarlah hukum polisi dunia. Tapi hukum Allahnya beda. Seandainya si penendang itu diponis karena misalnya menimbulkan keonaran di masyarakat. Dia padahal niatnya dia untuk mengajarkan umat Islam berdakwah. Dia salah di depan hukum dunia, tapi dalam hukum Allah menang dia. Itu memang terjadi. Yang mestinya kalau Al-Quran ditegakkan, hukum akhirat sama dengan hukum di dunia mestinya. Nggak ada perbedaan. Nah sekarang jadi begitu. Ya, silakan. Siapa lagi? Kalau orang Islam yang membela-bela Anjir itu apa bisa dipertanyakan keislamannya dia? Yang mana? Kalau orang membela-bela yang seperti itu, yang pokoknya apa kita bisa pertanyakan keislaman, pokoknya pejabat itu. Iya. Orang Islam yang ikut membela, yang ikut menyalahkan ya, atau ya pasti dipertanyakan, Pak. Kita tidak memvonisnya, tapi barang siapa yang membela kesyirikan untuk melawan tauhid, ya dia berarti di kelompok yang membela itu. Sama, nggak ada bedanya. Mestinya kita pandai-pandai melihat persoalan ini. Polisi yang mengatakan itu
Tuhan itu bukan orang Arab, gimana? Aneh, masyarakat menyampaikan bahwa Tuhan bukan orang Arab, Tuhan itu gaib, dan berupa berbeda. Ya, ini juga bagian daripada fitnah. Orang biasa sudah bebas aja berbicara. Terlepas dari tujuannya apa, ya. Kalau saya sih melihat hanya dia mengatakan memang Islam memang Tuhan bukan orang Arab, tapi tidak bermaksud mengorangkan Tuhan. Nah, dia sedang menyindir kelompok-kelompok yang Arab-Araban. Nah, itu lebih ringan. Tapi kalau ponisnya dia menyamakan Allah dengan Tuhan, ya keterlaluan ya. Nah, jamaah rahimakumullah, pada saat timbulnya fitnah, kita disuruh diam di rumah tadi, terus mendatangi masjid yang mengkaji-kaji kitab Allah. Perintah mempelajari kitab Allah ketika terjadi huru-hara, terjadi fitnah. Kita membuka kitab Allah ke masjid damai. Memang yang pangkal yang utama belum terbentuk. Tapi kalau kita kembali kepada kitab Allah, sudah memang pada suatu saat Islam akan semakin mencut. Orang Islam semakin sedikit yang menggunakan kitab Allah. Nah, yang mau selamat dengan pesan Nabi kembali ke rumah, kemudian ke masjid mempelajari kitab-kitab Allah. Nah, ini nanti akan kita bahas mempelajari kitab Allah saat timbulnya huru-hara atau fitnah. Waktunya sudah selesai. Lebih kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.